Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan potensial vektor magnetik. Ini pembahasan yang mengambil jalur analogi dengan pembahasan di medan listrik ya. Di medan listrik kita mengenal konsep potensial, tapi potensial skalar, yaitu terkait dengan si medan listrik E sama dengan minus nabla V ya, minus gradien V. Ini potensial skalar. Bagaimana kita bisa mendefinisikan potensial skalar V? Di antaranya kita bisa melihat kenyataan bahwa curl dari si E itu pasti 0. Sementara menurut pembahasan dalam ilmu medan vektor, medan skalar, pembahasan curl dan divergensi, sembarang, katakanlah saya akan tuliskan di sini biar berbeda dari misalkan C ya. Sembarang curl dari gradien, bukan C. Gradien dari suatu medan skalar, ini adalah medan skalar. Apapun medan skalarnya, diambil gradiennya, lalu diambil curlnya, pasti hasilnya adalah 0. Gitu ya. Sehingga karena curl dari E itu sama dengan 0, maka E dapat kita nyatakan sebagai gradien dari suatu medan skalar. Nah, kemudian untuk medan magnet B, kita punya rumus seperti ini. Divergensinya B itu sama dengan 0. Padahal kita punya bahwa divergensi dari suatu curl dari suatu medan vektor C itu pasti sama dengan 0. Apapun medan vektor C-nya. Ya, medan vektor. Apapun medan vektor C, kalau dia diambil curl-nya, lalu diambil divergensinya, pasti 0. Sehingga berdasarkan kenyataan ini, kita dapat menuliskan B itu sebagai curl dari suatu medan vektor. Katakanlah medan vektornya A. Gitu ya. Kita bisa tuliskan bahwa B itu sebagai curl dari suatu medan vektor A. Karena apa? Apapun medan vektor A-nya, kalau kita masukkan ke dalam sini sekarang, maka pasti akan sama dengan 0. Lalu bagaimana sekarang kalau kita hitung curl B dengan B-nya seperti ini? Maka kita punya ungkapan seperti ini. Yang berdasarkan ilmu atau berdasarkan pembahasan seputar medan vektor, curl dan divergensi, ini akan menjadi sama dengan gradien dari divergensinya A dikurangi dengan nabla kuadrat A. Begitu ya. Ini sudah pembahasan di matfiz ya. Silakan ulang kembali pembahasan di matfiz untuk mendapatkan ini. Tidak akan saya jabarkan di video ini. Nah, sekarang kalau kita melihat ungkapan ini ya, maka kita dapat tuliskan sekarang bahwa A ini, misalkan kita dapat gantikan A ini menjadi bentuk seperti ini. Oke. Nabla lambda ini. Dengan lambda ini adalah suatu medan skalar. Nah, maka kalau diambil curl-nya, maka menjadi curl-nya ini awal A0-nya tadi ditambah dengan curl dari gradien lambda. Padahal curl dari gradien suatu medan skalar adalah 0, sehingga akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi kita tidak ada problem menyusun A ini dengan cara kita tambahkan suatu medan skalar ya, suatu medan vektor A ditambah dengan gradien suatu medan skalar. Nah, sekarang kita akan pilih lambda
medan skalar, kita akan pilih medan skalar sedemikian rupa sehingga divergensinya A itu sama dengan 0. Berarti maksudnya adalah divergensi dari A0 plus nabla lambda itu sama dengan 0. Kita dapatkan begini sekarang, ditambah dengan nabla kuadrat lambda sama dengan 0, atau kita dapat tuliskan nabla kuadrat lambda itu sama dengan minus nabla dot A0. Nah, kalau kita lihat ungkapan seperti ini mirip seperti ungkapan ini. Nabla kuadrat V sama dengan min rho per epsilon 0. Yaitu persamaan Poisson untuk medan skalar V, yaitu potensial listrik ya. Oleh karena itu, ungkapan dan ini solusinya ketika rho itu ya untuk rho menuju ke 0 seiring dengan R menuju ke tahingga gitu ya. Solusinya ini adalah apa? V sama dengan integral rho per R ini d tau, lalu ini adalah 1 per 4 pi epsilon 0. Kan gitu. Nah, maka begitu juga untuk yang ini ya, asalkan ini dapat kita pandang sebagai seolah-olah seperti rho per epsilon 0-nya ini. Ya. Berarti ini juga dapat kita tuliskan menjadi lambda sama dengan minus 1 per epsilon 0, 1 per 4 pi epsilon 0, lalu integral, lalu ini adalah nabla dot, epsilon 0-nya enggak ada ya, 1 per 4 pi, 1 per 4 pi, nabla dot A0, lalu D tau. Ini dengan catatan apa? Kalau A0-nya atau nabla dot A0 itu menuju tahingga untuk R menuju 0 untuk R menuju tahingga. Kita akan dapatkan solusi ini. Jadi kembali ke sini, kalau kita pilih lambda yang seperti ini dengan catatan A0-nya memenuhi sifat ini, maka divergensinya A akan sama dengan 0. Kalau divergensinya A sama dengan 0, maka suku pertama ini akan 0. Sehingga kita hanya tersisa suku kedua. Padahal kita punya bahwa nabla cross B itu sama dengan mu 0 J. Berarti ini akan sama dengan mu 0 J. Sehingga kalau nabla dot A sama dengan 0, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya minus nabla kuadrat A itu sama dengan mu 0 J. Oke, sama dengan mu 0 J. Bentuk persamaan ini tidak lain juga bentuk persamaan Poisson. Jadi ini kita namakan ini tergolong persamaan Poisson. Maka yang ini juga tergolong sebagai persamaan Poisson juga. Nah, yang ini juga persamaan Poisson tapi 3 dimensi ya. Komponen X-nya misalkan kita tulis begini. Nabla kuadrat AX sama dengan mu 0 JX. Nah, ini komponen pertamanya, komponen X-nya. Komponen Y nanti tinggal kita ganti Y, ini Y. Ini kan juga persamaan Poisson juga. Yang solusinya juga bisa kita cari asalkan J itu menuju ke 0 untuk R menuju ke tahingga, maka kita dapatkan bahwa A dapat kita tuliskan sebagai berarti A-nya adalah integral ini mu 0, ini J, lalu ini adalah D tau, lalu ini adalah 1 per 4 pi F J ini R ya. Nah, tadi ini ya. Ini lalu ini, ini kurang R berarti. Ini kurang R. Ya. Itu dia. Jadi kembali sekarang kita
dapat memperkenalkan suatu potensial vektor magnetik A, ya dalam hal ini potensial vektor magnetiknya itu adalah si A tadi. Sebagaimana kita memperkenalkan potensial skalar listrik V pada pembahasan medan listrik E. Jadi pada pembahasan medan magnet B, kita bisa memperkenalkan potensial vektor magnetik A. Lalu A itu bisa kita peroleh dari mana? Ya, berdasarkan analisis kita tadi, kita bisa punya kebebasan menambahkan A ini dengan suatu gradien medan skalar apapun. Kita punya kebebasan itu. Karena apa? Karena kalau kita ambil curlnya, pasti yang suku tambahan ini akan tetap 0 berdasarkan ini. Kemudian kita pilih medan skalar lambda sedemikian rupa sehingga divergensinya si A tadi akan menjadi 0. Maka kita akan dapatkan ungkapan bahwa nabla cross B ini yang tadinya sama dengan ini, suku pertamanya akan menjadi 0. Ya, divergensi A kita usahakan 0, maka suku pertama jadi 0. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan bahwa minus nabla kuadrat A sama dengan mu 0 J. Yang tidak lain ini adalah persamaan yang seperti ini, yaitu persamaan Poisson juga, sebagaimana persamaan Poisson untuk V. Dan persamaan ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Solusinya adalah seperti ini asalkan si rho-nya memenuhi syarat ini. Oke. Sehingga sekarang kita dapat gunakan cara penyelesaian yang sama, tidak perlu hitung ulang. Kita tinggal cocokkan saja mana medan skalarnya di sini. Contoh ya, yang ini. Medan skalarnya ini adalah misalkan komponen pertama untuk yang ini. Komponen pertamanya adalah AX. Berarti V di sini adalah si AX. Lalu si rho per epsilon 0-nya adalah mu 0 JX. Minus ya, berarti di sini kita harus tambahkan. Ya, minusnya kan tetap ini ya. Minusnya tetap dari sini ya. Oke, sehingga rho per epsilon 0-nya di sini adalah mu 0 JX. Ya sudah. Di sini rho epsilon 0, maka di sini juga J mu 0. Kemudian dibagi dengan R Latin, maka ini juga dibagi dengan R Latin. Oke, jadi berarti dengan singkatnya kita katakan bahwa kalau kita memperkenalkan medan vektor potensial A ini, apakah dia bisa kita definisikan dengan, atau apakah itu bisa terdefinisikan dengan baik? Bisa, jawabannya sebagaimana kita bisa dapatkan ungkapan A dari J seperti ini. Gitu ya, asalkan tadi J-nya memenuhi syarat ini. Bagaimana kalau tidak memenuhi syarat ini? Ya kita gunakan pembahasan yang sama seperti pembahasan di sini ketika rho-nya tidak memenuhi syarat ini. Gitu aja ya. Jadi kerangka matematisnya itu sudah sama, apa yang kita peroleh di pembahasan sini tinggal kita terapkan ke sini. Gitu. Jadi secara prinsip tidak ada masalah kita memperkenalkan medan vektor A di sini yang akan kita sebut sebagai potensial vektor magnetik. Ini kedudukannya setara dengan si V dalam pembahasan medan listrik E. Pembedanya hanya dia ini adalah medan vektor, sementara ini adalah medan skalar. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kita. Bagi yang belum jelas, mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar, atau juga nanti perlu ada tambahan pembahasan, mungkin kita akan sediakan dalam video yang lain. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.